Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu bainal masi wal lamas. Perbedaan antara al-mas wal lamas. Kata-kata al-mas wal lamas. Al-mas artinya menyentuh. Wal lamas bersentuhan. Al-mas wal lamas. Perbedaannya yang pertama. Yantaqidul masu dunal mamsus. Kalau menyentuh, yang batal itu yang menyentuh saja. Yang disentuh nggak batal. Itu kalau mas. Kalau al-lamas bersentuhan, yantaqidul lamis wal malmus. Baik yang menyentuh maupun yang disentuh itu sama-sama batal wuduknya. Laki-laki menyentuh perempuan. Laki-lakinya batal, perempuannya nggak batal. Perempuannya batal gitu. Mohon maaf, laki-lakinya batal, perempuannya batal. Yang menyentuh dan disentuh batal. Kemudian yang kedua, khasun bi batnir rahah aw butunil asabi. Kalau almas menyentuh itu baru batal kalau dengan perut telapak tangan atau perut jari-jari. Nah, baru dia batal kalau pakai itu menyentuhnya. Artinya kalau pakai punggung tangan, berarti nggak batal. Kalau dia ini permasalahan menyentuh kubul itu. Tapi kalau lams bersentuhan, yantaqidu bilamsi jami'il basyarah. Begitu kena, mau punggung, mau perut, namanya bersentuhan, laki-laki perempuan batal, begitu. Kemudian yang ketiga, la yushtaratu ikhtilaful jinsi. Kalau al-lams itu tidak harus berbeda jenis. Tidak harus berbeda jenis. Laki-laki menyentuh laki-laki batal kalau yang disentuh itu kubulnya atau duburnya, begitu. Laki-laki menyentuh kubul temannya, berarti yang batal yang menyentuh. Batal dia, tidak diharuskan berbeda jenis. Satu jenis pun bisa. Tapi kalau bersentuhan, yushtaratu ikhtilaful jinsi. Disyaratkan berbedanya jenis. Laki-laki dengan perempuan. Yang keempat, ini aja ini ya. Perbedaan kata ini maksudnya. Jangan dipusingkan ini. Yang keempat, la yushtaratu bulughu haddis syahwah. Kalau almas menyentuh, itu tidak harus sampai batasan syahwat. Artinya laki-laki menyentuh kemaluan adiknya yang kecil sekali, batal. Kalau al-lams, kata-kata al-lams itu artinya yushtaratu bulughu haddis syahwah. Harus sampai batasan syahwat kalau dia bersentuhan. Kemudian yang kelima, almas la yushtaratu adamul mahramiyah. Tidak harus ajnabi. Tidak harus ajnabi. Artinya walaupun itu mahramnya bisa batal kalau menyentuh. Begitu. Kalau al-lams yushtaratu adamul mahramiyah. Yang bukan mahram baru batal. Yang keenam, al-adwul munfasilu yanqudu in baqiya ismuhu. Kalau almas menyentuh itu baru batal kalau anggota yang terpisah dia sentuh, kalau masih bisa dibilang masih utuh namanya. Seperti contoh sebelumnya. Itulah intinya ini ya. Mudahan dimengertilah. Kemudian al-lams la yushtaratu baqa'ul ism inda Ibnu Hajarin wa yushtaratu inda Ramli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak harus masih ada namanya, masih bisa dibilang sesuatu itu. Tapi kalau menurut Imam Ramli diharuskan ada namanya baru dia batal.
Yang ke-7, yakunu min syakhsin wahidin. Syaratnya kalau menyentuh bisa dari satu orang. Bisa dirinya sendiri dia sentuh batal, punyanya sendiri dia sentuh batal. Kalau bersentuhan labudda min syakhsaini fa aktsara. Maka harus dengan dua orang, namanya bersentuhan. Kalau bersentuhan ya tidak bisa bersentuhan dengan diri sendiri, bukan bersentuhan namanya. Nah, jadi kalau alam syaratnya harus dua orang atau lebih. Yang ke-8, yakhtassu bil farji al-qubul awid dubur. La yakhtassu bil farji. Kalau menyentuh dikhususkan maksudnya untuk kubul dan dubur. Nah, kalau bersentuhan tidak harus kubul dan dubur, tidak harus farji. Nah, itu diantara perbedaan kata-kata almas dan juga al-lams. Ini kaitannya sama pembahasan sebelumnya ya. Kemudian kita akan lanjutkan nanti babul istinja.